hidupku. Kau Tuhan dalam hidupku, percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan pertolonganku, Yesus, kau perlindunganku, Bapa, kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Batuku dan pertahananku, Yesus, kemenanganku, Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru. Saya percaya setiap kita yang berseru kepada Tuhan, pasti Tuhan juga mendengar, Tuhan akan menjawab segala doa kita, segala seruan kita. Amin. Selanjutnya kita mau memujikan nama Tuhan dengan satu pujian, terpujilah namamu Tuhan. Yang mau loncat-loncat, yang mau tepuk tangan, boleh banget. Kita mau serahkan segala apa yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Kita mau sukacita kali ini dengan lagu pujian, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, buat dan berkemuliaan, satu suara menyatakan kebesaranmu tetap selamanya. Pujilah namamu Tuhan, pantai dari keagungan, satu hati yang menyatakan kerajaanmu tetap selamanya. Katakan sama-sama ya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memerintah selamanya. Pujilah, pujilah namamu Tuhan, kuat dan berkemuliaan, satu suara kami menyatakan kebesaranmu tetap selamanya. Pujilah namamu Tuhan, dan berkeagungan, satu hati kami menyatakan kerajaanmu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang
membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Aku percaya dan meminta untuk selamanya. Engkau Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya. Berikan tepuk tangan dulu dong buat Tuhan, buat kita semua. Haleluya. Selanjutnya kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memujikan satu pujian lingkup itu. Saat badai akan terbang bersamamu. Apakah Raja atas tahta dan asma kau Allah. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Apakah Raja atas saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Apakah Raja atas tahta dan tenang kau Allah. Kepada Bu Yeni, saya persilahkan. Oke, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Baik, sebelum kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, kita mau datang ke hadirat Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kami semua untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami, anak-anak-Mu ini akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang mendengar, supaya mereka boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu dan mereka boleh melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terlebih lagi anak-Mu yang menyampaikan kebenaran firman, kiranya Engkau mengurapi, Engkau memberkati, biarlah setiap apa yang keluar dari mulut anak-Mu berkenan.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi, Shalom. 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 Sepertinya masih banyak yang belum semangat pada siang hari ini. Mungkin karena hujan, hawanya enak buat didengarkan sambil tiduran, sambil ada yang melakukan aktivitas yang lain. Tapi saya berharap pada kesempatan hari ini kalian semua bisa fokus karena kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Halo. Ya, baru sedikit saya tidak mendengar suara Revaldo dan teman-teman ya. Shalom. 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 Baiklah. Oke, ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena saya diberi kesempatan oleh pengurus dari SPW untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak salah hari Selasa kemarin Vida menghubungi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya bersyukur bisa di sini menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk anak-anak muda. Oh iya, saya selalu senang ketika saya bertemu dengan anak-anak muda. Dan saya kalau bertemu dengan anak-anak muda itu dalam hal kerohanian, saya lebih senang kalau dipanggil kakak. Ya, jadi karena saya merasa ada kedekatan antara kita di dalam kita bertumbuh dalam Tuhan. Jadi saya panggil teman-teman saja ya, biar lebih dekat. Karena lebih enak ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu kita sama. Tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya, tetapi kita sama di mata Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, pada siang hari ini saya akan menyampaikan suatu firman tentang hal berdoa. Teman-teman semua bisa buka dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai 15. Tentunya ayat firman Tuhan ini sudah sangat familiar sekali buat kalian karena ini adalah isi dari doa Bapa kami. Nah, ketika Vida menghubungi saya kan mengatakan siap gitu ya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lalu saya berpikir apa ya Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada anak-anakmu, anak-anak mudamu khususnya ini, mereka yang bertumbuh di dalam Engkau, masa-masa mereka bertumbuh dalam Engkau. Dan saya diingatkan Tuhan tentang hal berdoa. Dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai 15 ini, judul perikopnya adalah hal berdoa. Saya akan membahas dan membacakan dari ayat ke ayat, lalu saya bahas dan seterusnya seperti itu. Saya bacakan dari ayat 5 sampai yang ke-6 terlebih dahulu. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, apa maksud dari ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 ini? Teman-teman, boleh nggak ada beberapa lah dari kalian yang bisa meresponi pertanyaan saya. Menurut teman-teman, doa itu apa sih? Alat komunikasi ke Tuhan. Alat komunikasi ke Tuhan. Yang lainnya ada lagi? Nafas hidup orang percaya. Nafas hidup orang percaya. Sekali lagi, satu orang lagi. Kelas 2, kelas 1, ini kelas 3 semua yang jawab ya. Kelas 1, kelas 2, ada yang mau menjawab? Doa menurut kalian, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Doa itu apa? Abelia, ada Abelia? Ayo, kita belajar bersama sharing nih. Abelia, kayaknya tadi Bu Yeni lihat Abelia. Menghantar ucapan syukur, Bu. Menghantar ucapan syukur. Ya,
tidak ada yang salah karena doa yang kalian sampaikan, yang kalian artikan itu adalah definisi yang kalian punya, kalian miliki. Menurut kalian doa itu apa? Nah, dalam ayat ini kita diingatkan bahwa hendaklah ketika berdoa itu bukan karena kita punya niatan untuk pamer atau untuk hanya sekedar dilihat orang, oh orang ini loh rohani sekali, orang ini dekat dengan Tuhan. Tetapi kita mau yakini bahwa doa, selainnya disebutkan oleh teman kalian ada nafas kehidupan orang percaya, komunikasi dengan Tuhan, penghantar untuk kita menjalin hubungan relasi dengan Tuhan. Selain itu, lebih dari itu, yang terpenting, doa itu adalah kebutuhan kita. Jadi, kita menyadari bahwa doa itu, kalau saya mau sampaikan doa itu sama dengan saya butuh Tuhan. Jadi melalui doa, saya mau menjalin hubungan erat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, dan bukan sebagai ajang kita pamer. Ini aku berdoa gitu ya. Ini aku orang yang rohani. Bukan itu yang dimaksud dengan berdoa. Tuhan mengingatkan kepada kita, hendaklah ketika kita berdoa, kita menjadikan doa itu sebagai kebutuhan kita. Karena kita membutuhkan doa untuk apa? Karena kita mau minta perlindungan Tuhan, pimpinan Tuhan, untuk menjagai setiap hidup kita. Nah, kenapa kita butuh yang namanya doa? Yaitu tadi, karena kita butuh pimpinan Tuhan. Coba satu anak bacakan Matius 26 ayat 41. Kita akan belajar banyak firman Tuhan ya. Ada yang sudah ketemu Matius pasal 26 ayat 41? Matius 26 ayat yang ke-41. Berjagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Amin. Terima kasih Ivana. Ya, jelas dikatakan di sini bahwa Tuhan meminta supaya kita berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Artinya, dengan doa kita minta pimpinan Tuhan untuk kita tidak jatuh ke dalam dosa, ke dalam berbagai percobaan. Nah, bayangkan kalau teman-teman semuanya di sini tidak menjadikan doa sebagai gaya hidup teman-teman, maka yang lebih kuat akan kerohanian kita atau daging kita. Jika kita tidak rajin berdoa atau sering dekat dengan Tuhan, kira-kira yang semakin kuat apa? Daging atau roh kita? Daging. Ya, Daging. betul sekali. Ya, jika kita tidak berdoa, roh kita akan melemah dan daging kita yang kuat. Artinya kita akan banyak sekali menghadapi berbagai hal yang membuat kita bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa doa itu kebutuhan kita supaya kita mendapatkan pimpinan dan perlindungan dari Tuhan. Dan ayat selanjutnya di ayat ke-7 sampai 8, saya akan bacakan kembali buat teman-teman semuanya. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kalau misalkan teman-teman bertemu dengan orang yang baru, misalkan bertemu dalam suatu bis atau suatu tempat yang baru misalkan ya, untuk memulai suatu pembicaraan biasanya kalian pasti memulainya dengan basa-basi ya, tanya namanya siapa, rumahnya di mana, terus di sini ngapain, banyak basa-basi. Tetapi kalau dengan doa ini, kita tahu ya kita berdoa kepada siapa, kita berdoa kepada Tuhan. Artinya tidak perlu kita bertele-tele menyampaikan apa yang menjadi doa kita kepada Tuhan, biar dilihat panjang. Kalau kita doanya banyak, Tuhan pasti mengabulkan doa kita. Bukan. Di sini dikatakan dengan jelas bahwa bukan menurut panjang atau pendeknya suatu doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mau supaya kita berdoa apa adanya gitu loh. Kita berdoa dengan tidak dibuat-buat. Kita berdoa dengan ya memang ini kita mau berdoa. Apa yang menjadi kebutuhan kita Tuhan tahu. Tapi Tuhan ingin kita mengungkapkannya. Tuhan ingin supaya kita menyampaikannya kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus waktu melakukan perjamuan
kudus dengan murid-muridnya memecah-mecahkan roti. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan hanya memecah-mecahkan roti lalu Tuhan bersyukur, mengucap syukur atas segala berkat, dan setelah itu makan. Sudah, simple. Karena Tuhan tahu berdoa tidak perlu bertele-tele, to the point. Dan ingat juga ketika Tuhan Yesus menjelang hari kematiannya, Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa. Di sana Tuhan menyampaikan bahwa Tuhan, kalau boleh, jangan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu. To the point. Tuhan mengatakan, ini aku rasakan Tuhan, aku pengen gini, tapi terserah Engkau Tuhan. Jadi mari kita mau berdoa bukan bertele-tele. Kita mau ngomong apa di A, B, C in dulu, biar panjang, biar Tuhan mendengar, bukan. Tapi kita to the point, apa adanya kita sampaikan kepada Tuhan. Menyampaikan, ini Tuhan, ini aku, ini doa-doaku, Engkau yang tahu, gitu ya. Kita belajar yang pertama tadi, kita percaya bahwa doa itu adalah kebutuhan kita. Yang kedua, ketika kita berdoa, kita harus memiliki sikap hati yang padanya, to the point, menyampaikan kepada Tuhan dan tidak bertele-tele. Di ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Teman-teman pernah nggak menyadari dalam ayat ini, kenapa Tuhan mengajarkan kita doa Bapa kami yang diawali dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, ada sesuatu yang menarik di sini adalah kata Bapa. Bapa dengan anak itu ada suatu kedekatan. Jadi Tuhan berharap ketika kita berdoa, kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kita menyampaikan Bapa, ini yang menjadi doaku, ini yang menjadi kerinduanku, kita sampaikan. Karena Tuhan tidak mau membuat jarak di antara kita, tetapi Tuhan di sini menunjukkan kasih dan sayangnya kepada kita akan kedekatan kita seperti seorang bapa dengan seorang anak. Di ayat berikutnya dikatakan di situ bahwa dikuduskanlah namamu. Nah, di sini Tuhan ingin supaya ketika kita berdoa, kita mengucapkan pengagungan kita kepada Tuhan. Kita beri rasa hormat karena Dia adalah Tuhan yang kudus, Bapa yang kudus yang harus kita agungkan, dan Dia layak menerima setiap pujian kita. Jadi ketika kita memanggil Bapa, itu ada hubungan dekat seperti Bapa dan anak, dan kita menyatakan pengagungan kita di hadapan Tuhan. Nah, ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita belajar bahwa apapun yang kita doakan, belajarlah untuk, ini diingat ya, untuk berserah kepada kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Artinya kita tidak memaksakan Tuhan untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Jadi ketika kita berdoa, kita harus tahu porsi kita, bahwa ketika kita berdoa, kita mengimani yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik dalam hidup kita. Sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik. Jadi ketika kita berdoa, menyampaikan apa yang menjadi kerinduan kita, dan ketika kita terima tidak sesuai dengan yang kita kehendaki, percayalah bahwa itu yang kita butuhkan, itu yang terbaik, gitu ya. Ketika kalian sudah menyerahkan kepada Tuhan sepenuhnya, berarti ada suatu keyakinan bahwa nanti apapun yang terjadi yang Tuhan berikan, itu adalah kehendak Bapa yang terbaik. Maka kita harus berserah penuh. Nah, ayat yang ke-11. Jadi sini saya membagikan tentang doa Bapa kami ini bukan hanya sekedar kita mengucapkannya, biasanya diucapkan di akhir kita berdoa. Biasanya kita hanya menyampaikan, tapi kita mau belajar apa sih maksud dari kata Bapa kami ini, doa Bapa kami ini. Kita mau selidiki bersama. Ayat yang 11 dikatakan, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup. Nah, Fidel, kata cukup apa, Fidel? Menurutmu? Yang sesuai dengan kebutuhan kita mungkin. Ya, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ini Bu Yeni harus banyak berinteraksi dengan kalian ya. Priscilla. Ada kayaknya tadi Priscilla ya. Ya, Priscilla Angel. Mendengar suaranya Bu Yeni? Gak ada yang
Rikat. Iya, Bu. Oke, Rikat, menurutmu kata cukup itu yang seperti apa? Nggak kurang, nggak lebih. Nggak kurang, nggak lebih, cukup. Oke, nice. Nah, baik ya, dalam ayat ini kita bisa belajar bahwa ketika kita meminta sama Tuhan, janganlah kita menjadi orang yang serakah, tetapi kita belajar untuk berkata cukup dari apa yang kita terima, apa yang kita miliki. Meminta bukan karena serakah, minta yang kita butuhkan dengan cukup. Jadi jangan meminta eh, hal-hal yang tidak realistis ya kayak gitu ya. Jadi mintalah hal-hal yang cukup, yang sesuai. Bahkan kalau bisa kita berdoa buat orang lain gitu ya, bukan hanya melulu tentang diri kita terus, tetapi kita mau belajar untuk juga peduli dengan orang lain, kita mendoakan kayak gitu. Nah, kenapa sih kita ketika berdoa, doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan gitu ya? Kenapa kok kadang ketika kita berdoa, aku mintanya ini nggak dikasih gitu ya? Nah, jangan-jangan ketika kita berdoa, kita doanya salah. Masa ada doa yang salah? Yuk, kita coba baca ya. Dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Minta tolong dibacakan oleh Rafael. Rafael ada? Ada, Bu. Yakobus berapa tadi, Bu? Yakobus pasal 4 ayat 3. Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Amin. Amin. Nah, bukan Bu Yani bilang secara wah berarti doamu salah, enggak. Tapi kita mau selidiki motivasi kita. Ketika kita berdoa, yang kita doakan itu motivasinya apa? Pertama, benar-benar untuk diri kita, cukup untuk diri kita, atau kita mau memuaskan diri kita. Mau kita doakan, kita berdoa untuk serakah, memuaskan hawa nafsu kita, sehingga kita tidak menerima apa-apa dalam doa itu. Di situ dikatakan, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, ayo siapa yang kadang ketika berdoa memaksakan kehendak. Nah, ini punya satu contoh. Ini kelas 3 ya. Misal nih, ketika kalian berdoa ingin masuk pada perguruan tinggi ya, ingin masuk dalam suatu perguruan tinggi yang kalian inginkan, dan kalian tahu ketika temanmu juga mendaftar dengan jurusan yang sama kayak kamu dan nilainya jauh lebih tinggi dari kamu sedikit. Nah, lalu kamu berdoa, Tuhan, kalau bisa temanku yang kelas 3 eligible apa Rikat namanya kalau mas apa Wida? Eligible. Ya, itu. Nah, terus kita berdoa, Tuhan, kalau bisa nanti ketika diinputkan nilainya, semoga yang dimasukkan salah. Nah, berarti kan kita menginginkan sesuatu, dan kita mendoakan orang lain yang tidak diterima dengan cara berdoa kita salah, karena kita ingin memuaskan hawa nafsu kita. Nah, itu nggak boleh. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan, aku ingin masuk dalam perguruan tinggi ini, Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkehendak atas segala sesuatu, aku sudah melakukan bagianku. Selanjutnya kehendak Tuhan. Nah, itu beda ya. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan aku pengen di sini. Tuhan kok bisa? Aku aja yang keterima ya Tuhan. Dia jangan, semoga nilainya dimasukkan salah. Nah, itu sudah lain cerita. Atau contohnya ini ada lagi satu. Misal dalam suatu pertemanan, ya ini biasanya kalian suka sekali kalau bahas kayak gini. Kamu mencintai seseorang ya, misalkan ya aku ini punya contohnya di sini. Gamaliel, oke, Gamaliel suka dengan seseorang gitu ya. Tetapi seseorang itu udah punya pacar Gamaliel. Lalu Gamaliel berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku suka sama dia, tapi dia udah punya pacar. Semoga Tuhan buat mereka berantem, lalu bertengkar, putus, jadi aku bisa pacaran sama dia. Nah, itu artinya apa? Artinya kamu memaksakan kehendakmu. Kamu ingin memuaskan hawa nafsumu, nggak boleh seperti itu. Kalau kamu memang menyukai dia, kamu suka, didoakan aja. Siapa tahu Tuhan menggerakkan hatinya. Nah, kalau memang yang terbaik untukmu,
ya dia akan datang kepadamu kayak gitu. Cukup berdoa dengan sewajarnya, tidak boleh berdoa hanya untuk memuaskan diri kita. Nah, next selanjutnya. Oke, dalam ayat yang ke-12 sampai 15. Ini minta ada yang membacakan. Oke, Naftali. Ayat yang ke-12 sampai ke-13. Nanti 14 sampai 15 ini rindu mendengar suaranya Rindia, ini udah lama nggak mendengar. Naftali, ayat yang ke-12 sampai 13, Matius pasal 6. Iya, Bu, sebentar. Oke. Nanti Rindiani persiapan ya ayat 14 sampai 15. Ayat berapa, Bu? 12 sampai 13. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dilanjutkan Rindiani ayat yang ke-14 sampai 15. Ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Amin. Terima kasih Naftali dan Rindiani. Nah, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita diajarkan juga melalui doa Bapa kami di sini bahwa Yesus mengajarkan kita untuk kita ini mau mengampuni. Ya, ketika kita berdoa pasti kita mengatakan Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun tidak. Tetapi Tuhan tidak lupa juga mengingatkan kepada kita, ketika kita berdoa, berarti hati kita pun juga harus bisa mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Jadi, ketika Tuhan mengajarkan supaya kita juga mau mengampuni orang lain gitu loh. Ketika kita bersalah, ketika kita punya dosa, kita mohon ampun kepada Tuhan, sudah pasti Tuhan mengampuni kita. Tetapi Tuhan juga mengajarkan kepada kita supaya kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tapi ketika kita tidak mau mengampuni, ya Bapa kita di surga juga tidak bisa mengampuni kita. Nah, di sini Tuhan mau ketika kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita ini datang dengan kedamaian hati, dengan keadaan hati yang baik, yang bisa mengampuni orang lain. Dan kita pasti di dalam hidup ini, ketika kita melakukan segala sesuatu, pengen gak hidup kita ini dipenuhi dengan damai sejahtera? Pasti pengen. Ketika kita melakukan sesuatu, dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan dendam, amarah, maka kita gak akan enak dalam melakukan segala sesuatu. Ingat kisahnya Kain dan Habel? Nah, waktu itu mereka berdua sedang memberikan suatu persembahan kepada Tuhan, tetapi yang diterima oleh Tuhan adalah persembahan dari Habel. Tetapi Kain tidak diterima. Apa yang terjadi? Karena dia panas hati, dia merasa iri dengan saudaranya, akhirnya dia gelap mata. Akhirnya suatu yang tidak baik menguasai dirinya, di mana akhirnya dia membunuh adiknya sendiri. Ya, karena kesalahannya dia tidak bisa mengampuni, akhirnya dia melakukan kejahatan. Nah, kita sedang diingatkan Tuhan bahwa ketika kita dipenuhi dengan rasa benci, tidak bisa mengampuni, maka yang ada dalam hidup kita adalah penuh dengan amarah. Sangat sulit untuk kita bisa mengendalikan emosi kita, mengendalikan diri kita ketika kita dipenuhi dengan dendam. Tidak mudah mengampuni, tidak mudah memaafkan, hidup kita tidak tenang. Nah, Tuhan Yesus itu adalah teladan yang sangat sempurna. Ingat ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, apa yang Tuhan Yesus katakan di akhir doanya, di akhir hidupnya Tuhan mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan melepaskan suatu pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti hatinya. Nah, Bapa saja, Tuhan kita saja mau mengampuni, apalagi kita ini siapa? Masa kita nggak mau mengampuni orang lain? Hari ini kita mau belajar, dan saya mau menutup dengan satu
penekanan ini bahwa di dalam hidup kita, mari kita mau belajar untuk mengampuni orang-orang di sekitar kita. Mungkin guru kita pernah berbuat salah buat kita, keluarga kita, bapak, ibu, saudara, adik, kakak, bahkan teman dekat kita, sahabat kita, mungkin yang pernah menjadi pacarmu, pernah menyakiti hatimu. Hari ini, saya mengajak kepada kalian untuk bisa melepaskan pengampunan kepada mereka, memaafkan. Karena ketika kamu mau memilih dan mau mengampuni, maka kamu akan mendapatkan kedamaian. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di dalam diri kita ini ada satu ruang yang sangat kosong, yang tidak bisa diisi oleh apapun. Yang bisa mengisi hanyalah kasih karunia Tuhan. Jadi ketika kita tidak membiarkan roh Tuhan masuk dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kepuasan. Kita tidak akan pernah mendapatkan rasa damai. Jadi ketika kalian ingin mendapatkan rasa damai itu, maka kita harus bisa melepaskan suatu pengampunan. Kita harus bisa maafkan, karena Tuhan sudah memberikan teladan yang sangat sempurna untuk kita bisa teladani. Hari ini, firman Tuhan yang saya sampaikan tentang hal berdoa, di mana kita mau belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan. Kita doa itu bukan karena Tuhan butuh saya, tetapi saya butuh Tuhan. Kedua, kita meletakkan doa-doa kita kepada Tuhan dengan sesungguhan hati. Dalam doa Bapa kami, kenapa ada kata amin? Di situ kita diajarkan bahwa ketika kita sudah amin, berarti kita yakin kita telah menerimanya. Dan yang kita terima itu bukan menurut ukuran manusia kita, tetapi menurut ukuran Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Dan jangan lupa untuk kita bisa memberikan pengampunan kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Dan jangan lupa untuk hidup kita minta dipimpin oleh roh Tuhan untuk kita bisa melepaskan pengampunan itu. Saya tidak tahu apa menjadi pergumulan dari teman-teman muda saat ini, tapi saya percaya firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini menolong kalian untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh menjadi anak Tuhan yang siap menjadi berkat di dalam sekolah kalian, keluarga kalian, dan masa depan kalian. Tuhan yang menyertai, menjadikan kalian alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan sejenak. Sebelum nanti saya akan tutup di dalam doa, mari kita tutup mata, kita doa syafaat di dalam hati kita masing-masing. Sungguh firman-Mu luar biasa ya Bapa, yang boleh kami dengar saat ini, yang boleh anak-Mu juga dipakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu juga menjadi pelajaran buat kami semua, bahwa kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Tanpa-Mu kami tidak bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Kami mohon untuk kami tetap bertumbuh di dalam Engkau, memiliki pertumbuhan iman yang semakin dekat dengan Engkau, memiliki gaya hidup yang berkenan di hadapan-Mu, menjadikan doa sebagai kebiasaan hidup kami. Tolong anak-anak-Mu muda ini bertumbuh untuk mengenal firman-Mu, menjadi berkat. Dan kalaupun saat ini ada yang hatinya terluka, ada yang membenci, ada yang belum bisa memaafkan, Tuhan hampiri mereka, Tuhan jamah setiap hati mereka, supaya mereka mau melepaskan pengampunan, dan mereka mau memberi diri untuk diisi oleh damai sejahtera-Mu Tuhan, dan Roh Kudus-Mu yang memimpin anak-anak-Mu ini. Kami percaya Tuhan, meskipun firman-Mu telah selesai untuk disampaikan saat ini, namun Roh Kudus menolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh siap dipakai untuk menjadi berkat. Hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, menyerahkan doa ini, dan kami berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berilah kami pada hari ini, maafkan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, supaya kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Vide. Terima kasih Bu Yeni untuk firman-Nya. Saya yakin apa yang Bu Yeni sampaikan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya kita beranjak ke perayaan dan reorganisasi pengurus SPW. Untuk Dava udah masuk belum ya? Halo, shalom. Ya. Saya serahkan ke Dava. Terima kasih.
Oke, shalom semuanya. Apakah mendengar suara saya? Shalom, ya sudah. Shalom. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke. Puji Tuhan. Kita masih bisa melaksanakan ibadah bersama pada siang hari ini walaupun kembali lagi secara online, tapi saya harap semangat kalian, semangat teman-teman semua untuk melayani dan memuji nama Tuhan tidak akan pernah surut. Amin. Oke, jadi saat tanggal 14 kemarin adalah hari jadi Student Praise and Worship yang ke-17 dan seharusnya tanggal 14 kemarin adalah menjadi waktu reorganisasi pengurus lama menjadi pengurus lama dari pengurus lama ke pengurus yang baru. Oke, jadi di sini nanti akan ada calon ketua kita dan calon wakil ketua serta bendahara dan sekretaris, yaitu dari kelas 10. Akan saya panggil namanya, nanti bisa diharap perkenalan dan menyampaikan harapan ke depannya ketika menjabat student praise and worship. Bagaimana? Oke, kita mulai dari ketua yang nantinya akan dipimpin oleh Trifosa Sekar Arum Novianti dari kelas 10 MIPA 1. Halo, shalom. Shalom, Kak. Oke, sudah on. Bisa perkenalan mungkin dan harapannya untuk ke depan gimana? Maaf. Perkenalkan, nama saya Trifosa Sekar Arum dari Bu Yeni izin keluar mic dulu ya. Kalian bisa melanjutkan untuk reorganisasi. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Semangat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, silahkan Dek Trifosa dilanjut. Perkenalkan, nama saya Trifosa Sekar Arum dari kelas 10 MIPA 1. Jadi untuk harapan SPW ke depannya, saya berharap mungkin bisa lebih taat kepada Tuhan, mungkin bisa evaluasi untuk kegiatan selanjutnya bisa lebih baik, bisa kita membuat organisasi ini lebih dekat lagi kepada Tuhan gitu, Pak. Terima kasih. Amin. Untuk selanjutnya saya ingin mendengar dari wakil ketua yaitu Elena Krestia Putri kelas 10 MIPA 1. Silakan. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Elena Krestia Putri, biasa dipanggil Ellen, saya dari kelas 10 MIPA 1. Harapan saya untuk SPW ke depannya supaya bisa menjadi organisasi yang lebih baik lagi dalam melayani Tuhan, lebih taat, lebih setia, dan lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih Di Elena. Untuk selanjutnya yaitu De Ivana Lalita dari 10 MIPA 1 menjabat sebagai sekretaris. Oke, silahkan De Ivana, bagaimana? Shalom semua. Perkenalkan, saya Ivana Lalita Maharani dari kelas 10 MIPA 1 menjabat sebagai sekretaris. Harapan saya untuk SPW ke depannya, semoga kita dapat bersama-sama lebih berkomitmen untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dan semoga kegiatan di dalam organisasi SPW dapat selalu berkembang dan dapat membuat iman teman-teman di dalam SPW semakin mendekat kepada Tuhan juga. Terima kasih. Oke, amin. Yang terakhir yaitu Dek Naftali Eka Naomi dari kelas 10 MIPA 2 menjabat sebagai bendahara.
Silahkan. Shalom semuanya, saya Noftalia Kanomi dari kelas 10 MIPA 2. Saya di sini menjabat sebagai bendahara. Saya sebagai pengurus bendahara tahun ini, semoga dalam menjalani tugas ini dapat berjalan dengan lancar dan dengan dukungan Tuhan dan teman-teman sekalian dan juga kakak-kakak tingkat. Oke, terima kasih. Jadi berikut merupakan pengurus baru kita 2022 dan untuk yang pengurus lama walaupun sudah berakhir masa jabatan tapi hati kita, semangat kita adalah semangat untuk melayani Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Jadi terima kasih kepada pengurus yang lama dan semangat untuk pengurus yang baru. Kiranya kasih sukacita Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menyertai dalam langkah SPW selanjutnya. Oke. Mungkin dari Mas Faldo ada sepatah dua kata untuk mewakili dari pengurus lama dan pesan atau kesan untuk penerus yang baru. Silahkan. Halo Mas Faldo. Ya, shalom teman-teman. Mungkin dari saya buat pengurus yang baru itu, kita ini di organisasi SMA banyak cobaan, juga mungkin ada kesulitan beberapa dari permasalahan dari Natal dan lain sebagainya. Jadi teman yang mungkin baru bergabung di pengurus SPW jangan kaget menyerah, jangan mengeluh, karena nanti coba teman-teman ngadepin masalahnya tuh satu persatu terus bareng-bareng sama teman-teman, jangan dipendem sendiri. Gunanya kita kerja bareng biar nanti program-programnya berjalan dengan sesuai apa yang diinginkan teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Faldo. Oke, jadi pada pukul 14:01 untuk kepengurusan resmi beralih jabatan dari pengurus yang lama menuju pengurus yang baru. Terima kasih. Oke, mari kita berdoa untuk pengurus yang baru dan juga pengurus yang lama dan tentunya untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada siang hari ini Engkau telah memberikan kami waktu, memberikan kami penyertaan-Mu, berkat yang hanya daripada Engkau Tuhan, sehingga pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah beserta reorganisasi Student Praise and Worship. Kiranya Engkau memberkati apa yang sudah kami putuskan Tuhan, biarlah rencana-Mu yang hanya terjadi atas kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati pengurus baru yang akan melanjutkan masa jabatan di tahun 2022 sampai 2023 ini. Kiranya Engkau memberkati Dek Trifosa yang akan memimpin organisasi ini. Kiranya Engkau memberkati, Engkau menyertai, biarlah organisasi ini bisa menjadi maju dan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati kami, anak-anak-Mu yang sedang mempersiapkan ujian maupun sedang berada di kelas 1 maupun 2, biarlah Engkau memberkati, Engkau urapi, Engkau memberikan kecerdasan, Engkau melancarkan segala sesuatu untuk menggapai segala cita-citanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau juga mengampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, baik yang telah kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Engkau yang memberkati kehidupan kami selanjutnya. Kami serahkan organisasi Student Praise and Worship serta kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti ibadah pada siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bu Yeni tadi yang sudah menyampaikan firman-Nya. Oke, saya kembalikan ke Mbak Fide. Silahkan. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Saya menyampaikan satu lagu pujian kuasa-Mu terlebih. Kuasa-Mu terlebih besar,
yang lebih besar.